Bab 881, Panggil Tuan Ye. Hancurkan dengan lambaian tanganmu. Mendengar perkataan Trako, Tuan Gang tiba-tiba terkejut. Pikiran pertama adalah sombong. Eksistensi macam apa aliansi jalan jahat itu? Jangan membicarakan hal lain, mari kita bicara tentang Xianji. Saat itu, dia membawa pedang besar dan lebar di domain naik surga. Biarpun dia tidak bisa dikatakan tak terkalahkan dalam mengalahkan semua lawan, dia tetap menakjubkan dan memiliki sedikit saingan. Dan dia hanyalah seorang yang maha kudus di aliansi jalan jahat. Biarpun dia memiliki status yang tinggi, dia masih berada di bawah ketua aula dan utusan Tao. Ada 10 aula di aula jalan jahat, dan ada 10 ketua aula. Singkatnya, aliansi jalan jahat ini tidak bisa diduga. Bahkan di domain naik surga, tidak ada yang berani memprovokasi mereka dengan mudah. Namun, saat ini, Trako bilang akan dihancurkan dengan lambaian tangan. Arogan. Tuan Gang berpikir lebih banyak, dia tahu karakter Trako. Trako bukanlah orang yang sombong, dan Trako berani mengatakan ini, tidak ada keraguan bahwa Tuan Ye memberinya kepercayaan diri. Melihat Tuan Gang masih ragu-ragu, Trako ingin membujuknya lagi, tetapi kemudian dia berpikir, melangkah terlalu jauh malah tidak efektif, jadi dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, itu adalah aliansi jalan jahat. Itu normal kalau Tuan Gang memiliki kekhawatiran. Tuan Gang, berlatih saja dengan baik di sini dan sampai jumpa nanti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tunggu. Melihat Trako benar-benar akan pergi, Tuan Gang buru-buru berbicara. Trako berbalik dan melihat ke arah Tuan Gang yang berkata dengan suara yang serius, Trako, masalah ini ada hubungannya dengan jalan Tao. Kamu harus menjelaskannya kepada saudaramu. Sebesar apa peluang kita untuk memenangkan pertempuran ini? Trako tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa banyak aku berbicara dengan kamu, kamu masih memiliki kekhawatiran. Dalam satu kalimat, apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Setelah Tuan Gang terdiam beberapa saat, dia berkata, aku harus pergi bersamamu untuk menemui Tuan Muda Ye. Trako berkata dengan serius, panggil Tuan Ye. Tuan Gang. Aula ke-10 Jalan Jahat. Ketua Aula ke-8 sedang duduk di tangga batu di depan aula utama, memegang sejumlah buku kuno di tangannya dan melihatnya dengan saksama. Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus dari kejauhan dengan cepat berlari ke arah ketua aula ke-8. Dia berkata dengan suara yang serius, Ketua aula, ada sesuatu yang sedikit aneh. Ketua aula ke-8 berkata, katakan. Orang tua kurus itu berkata, ada seseorang yang menyerbu ke dinasti Zhou sebelumnya dan langsung terbunuh oleh energi pedang tapi tidak melihat orang yang mengambil tindakan, itu pasti dewa pedang wanita yang terluka. Ketua aula ke-8 sedikit mengernyit, dia tidak muncul. Orang tua kurus itu menggelengkan kepalanya, tidak. Ketua aula ke-8 terdiam sambil berpikir. Orang tua kurus itu menambahkan, selain itu, orang-orang kita mengetahui bahwa beberapa master di domain naik surga memiliki kontak rahasia dengan Sander Ye, tetapi tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Setelah pembicaraan, beberapa master meninggalkan dinasti Zhou dan menuju ke domain naik surga. Orang-orang itu tidak lemah, dan orang-orang kita tidak berani terlalu dekat, jadi tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketua aula ke-8 meletakkan buku kuno di tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat lelaki tua kurus itu, mungkinkah mereka bergabung dengan Tuan Ye untuk melakukan serangan balik terhadap kita? Mereka berani. Mata lelaki tua kurus itu dingin, dan niat membunuhnya terkonsentrasi. Kalau memberi mereka 100 keberanian, mereka tidak akan berani menjadi musuh aliansi jalan jahat kita. Ketua aula ke-8 tersenyum dan berkata, jangan meremehkan orang-orang itu. Mereka yang bisa mencapai ranah Kai Tao bukanlah orang yang tidak kompeten. Selama manfaatnya mencukupi, tidak ada yang tidak berani mereka lakukan. Orang tua kurus itu berkata dengan suara yang serius, kalau kita berbicara tentang keuntungan, apakah harga dari aliansi jalan jahat tidak cukup tinggi? Ketua aula ke-8 menggelengkan kepalanya, bukannya tidak tinggi, tapi mereka sama sekali tidak mempercayai aliansi jalan jahat kita. Hei,
Selama bertahun-tahun, reputasi aliansi jalan jahat kita sudah dirusak oleh beberapa orang di aliansi. Ini benar-benar sarang tikus, seperti sepanci sup yang basi. Aku benar-benar patah hati. Orang tua kurus itu menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Astaga, kamu memiliki reputasi terburuk. Tentu saja dia tidak akan pernah mengatakan ini. Orang tua kurus itu berkata dengan suara yang serius, Ketua Aula, aku tidak percaya Sander Ye bisa meyakinkan orang-orang itu untuk menjadi musuh aliansi jalan jahat kita. Ketua Aula ke-8 tersenyum dan berkata, kalau itu orang lain, itu tidak mungkin, tetapi itu sangat mungkin bagi Tuan Ye. Orang tua kurus itu bingung, kenapa? Ketua Aula ke-8 berkata, sebelumnya, aku mengira alasan dinasti Zhou mendukung Sander Ye adalah karena Fanny Zhou, tetapi kemudian aku mengetahui bahwa bukan itu masalahnya sama sekali. Tokoh inti dinasti Zhou mendukung Sander Ye. Kenapa? Orang tua kurus itu berkata dengan sungguh-sungguh, mereka percaya bahwa kekuatan di belakang Sander Ye pasti tidak lebih lemah dari aliansi jalan jahat kita. Ketua Aula ke-8 tersenyum dan berkata, aku khawatir ini lebih dari itu. Orang tua kurus itu sedikit mengernyit, kenapa? Mereka tidak berpikir bahwa kekuatan di belakang Sander Ye jauh lebih besar daripada aliansi jalan jahat kita, kan? Ketua Aula ke-8 tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Orang tua kurus itu mencibir, mereka tidak tahu apa-apa tentang aliansi jalan jahat kita. Ketua Aula ke-8 menggelengkan kepalanya, dari sudut pandang saat ini, kita tidak tahu apa-apa tentang kekuatan di belakang Sander Ye. Orang tua kurus itu ragu-ragu untuk berbicara. Ketua Aula ke-8 berkata, kita bisa meremehkan lawan kita dalam hal momentum, tapi di dalam hati, kita harus memperhatikan lawan kita. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan berdiri, berbalik dan melihat ke aula di belakangnya. Alasan kenapa kakak laki-lakiku meninggal adalah karena dia tidak memperhatikan pihak lain. Aliansi jalan jahat kita sudah melakukan kesalahan sekali. Kalau kita melakukannya lagi untuk kedua kalinya, itu benar-benar bodoh. Orang tua kurus itu hendak berbicara ketika ketua aula ke-8 tiba-tiba berkata, keluarkan perintah mendesak dari jalan jahat. Orang tua kurus itu berkata dengan kaget, ini perintah mendesak dari jalan jahat. Ini adalah perintah khusus dalam aliansi jalan jahat. Hanya penguasa dari 10 aula jalan jahat yang bisa mengeluarkannya. Setelah perintah ini dikeluarkan, semua anggota aliansi jalan jahat yang menerima perintah ini harus memberikan dukungan sesegera mungkin. Kalau ada yang disuruh tetapi tidak mendukungnya, maka tubuhnya akan dipotong dan jiwanya akan dipenjara selama-lamanya. Ketua aula ke-8 melirik lelaki tua kurus itu, apa yang masih kamu lakukan? Orang tua kurus itu sadar, lalu berbalik dan pergi. Setelah lelaki tua kurus itu pergi, ketua aula ke-8 perlahan menutup matanya. Setelah hening lama, dia tiba-tiba membuka matanya, membuka telapak tangannya, dan sebuah token muncul di tangannya. Token jalan jahat. Ketua aula ke-8 mengerahkan sedikit kekuatan di tangan kanannya, dan token itu bergetar hebat. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara dari token itu, ada apa? Ketua aula ke-8 sedikit menyipitkan matanya, bahaya. Di dalam pagoda kecil, Sander Ye berdiri di antara awan. Di pulau di depannya, pohon dao abadi tumbuh dengan subur. Dengan pasokan garis keturunan leluhur yang terus-menerus, tubuh utama pohon dao abadi baru ini sudah mencapai ketinggian beberapa ribu kaki. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba meninggalkan pagoda kecil. Begitu dia meninggalkan pagoda kecil, Trako muncul di depannya, dan di samping Trako, ada juga seorang pria paruh baya kekar, yaitu Tuan Gang. Tuan Gang memandang Sander Ye dengan rasa ingin tahu di matanya. Orang ini tampak tampan dan anggun, tapi dia tidak tahu apa kekuatannya. Sander Ye memandang Tuan Gang dan hendak berbicara ketika Trako tiba-tiba berkata, Tuan Ye, ini bukan tempat yang baik untuk mengobrol. Ayo pergi ke pagoda untuk mengobrol. Sander Ye terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, oke, kalian berdua ikut denganku. Karena itu, dia membawa mereka berdua langsung ke pagoda kecil. Begitu memasuki pagoda kecil, ekspresi Tuan Geng langsung menjadi serius, ini.
Trako menarik lengan baju Tuan Gang, dan berkata dengan energi suan, "Jangan kaget, seperti kamu belum pernah melihat dunia sebelumnya." Tuan Gang. Trako tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tuan Ye, kamu mungkin tidak tahu bahwa Tuan Gang adalah seorang kultivator fisik terkenal di domain naik surga. Tubuhnya sangat kuat. Tuan Ye, bukankah kamu memiliki pedang? Keluarkan." Biarkan Tuan Gang mencobanya, dia mengaku kebal terhadap semua metode dan senjata. Sander Ye melirik Tuan Gang, lalu tersenyum dan berkata, "Oke." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan muncul di depan mereka berdua. Saat Tuan Gang hendak melihat pedang King Xuan, Trako langsung mengambilnya dan menikam Tuan Gang. Jelek. Pedang itu menembus beberapa inci, dan darah muncrat. Sander Ye. Tuan Gang bingung, "Apa yang kamu lakukan?" Trako menghunus pedangnya dan menggelengkan kepalanya. "Gang, tubuh fisikmu masih belum cukup terlatih." Setelah berbicara, dia mengembalikan pedang King Xuan ke Sander Ye. Tuan Gang tidak marah, tapi hanya bingung. Dia sangat menyadari kekuatan tubuh fisiknya. Bisa dikatakan bahwa hanya sedikit orang di level yang sama yang bisa menghancurkan tubuh fisiknya. Namun, saat ini, Trako Hanai menikamnya dengan pedangnya, tubuh fisiknya pun hancur seperti ini. "Apa-apaan?" Tuan Gang memandang pedang King Xuan di tangan Sander Ye dengan tidak percaya. Pada saat ini, Trako sekali lagi mengirimkan pesan dengan energi Xuan, "Gang, jangan bertingkah seolah kamu belum pernah melihat dunia. Pedang jenis ini hanyalah hal biasa di keluarga Tuan Ye. Kamu sangat terkejut, aku juga ikut malu." Tuan Gang. Trako berkata lagi, "Tuan Ye, apakah kamu akan menyirami pohon itu hari ini?" Sander Ye. Trako langsung membawa Tuan Gang ke tempat jauh. Sander Ye sedikit mati rasa. Segera, mereka bertiga datang ke pohon Dao Abadi. Ketika melihat buah Dao Abadi di pohon Dao Abadi, ekspresi Tuan Gang langsung menjadi serius, dan dalam sekejap, matanya menjadi panas, keserakahan tidak terselubung dari matanya. Dia adalah kultivator fisik, dan yang paling dia butuhkan adalah benda ilahi ini. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kalau dia makan salah satu buah ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Kali ini, Trako kembali mengirimkan pesan dengan energi Xuan, "Tenang, pohon ini di rumah Tuan Ye ini hanyalah pohon biasa. Ampun, kamu sepertinya belum pernah melihat dunia." Tuan Gang. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan kristal abadi terbang ke depan Tuan Gang. Tuan Gang sedikit terkejut, "Tuan Ye, ini." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Hadiah pertemuan kecil." Tuan Gang memandang kristal abadi dengan ekspresi tergoda. Sander Ye mengangkat kepalanya dan melirik buah Dao Abadi di pohon Dao Abadi, lalu berkata, "Senior, seperti Senior Trako, setelah menghancurkan ketua aula ke-8 dari aliansi jalan jahat, kamu dan dia akan mendapatkan buah Dao Abadi. Tentu saja, aku harus menjelaskan semuanya dengan jelas kepada kamu. Aliansi jalan jahat ini jelas tidak sederhana, dan kekuatan ketua aula ke-8 bahkan lebih tak terduga." Tuan Gang tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, Trako sudah memberitahuku segalanya. Aku tahu detail dan kekuatanmu. Aliansi jalan jahat." Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dengan jijik di wajahnya, hancurkan dengan lambaian tangan. "Trako." Sander Ye sedikit terkejut. Apa yang Trako katakan kepada Tuan Gang ini? Bersambung.